Jumpa lagi kita di channel kesayangan kita, Humba Daddy Live. Teman-teman, pada malam hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Mudata yang sudah menyempatkan waktu untuk menerima kami di sini. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat malam. Malam juga. Terima kasih. Bagaimana kabar apa? Baik. Pasti sekarang sibuk sekali, jadwalnya padat. Bapak kami dari media channel ini bertujuan bagaimana kami berinteraksi, berbincang dengan figur-figur itu untuk mengetahui misalnya motivasi, latar belakang, dan juga rencana agenda kerja jika Tuhan kehendaki terpilih seperti itu. Siap. Ya, mungkin kita mulai dari perkenalan. Ya, boleh, Pak. Kalau nama saya Mudata Jawakuri, lahir di sebuah desa di Watumbelar, dulu Kecamatan Lewa. Sekarang sudah Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, kurang lebih di tahun 82. Nah, saya meraih pendidikan dasar SD itu di SDM Watumbelar, terus meningkat di SMP Negeri 1 Lewa. Setelah itu baru masuk di ibu kota kabupaten SMA Negeri 1 Wengapu, melanjutkan studi ilmu hukumnya di Universitas Warmadewa Bali. Dan di tahun 2005 saya menyelesaikan studi S1-nya di Warmadewa Bali. Dan saya juga pernah ikut pendidikan Akta 4. Iya. Saya pernah mengajar pegawai tidak tetap, dan 2009 itu saya maju caleg dan belum beruntung, dan pada akhirnya di tahun 2012 pernah juga menjadi pendamping PKH ya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak, ibu hamil, meningkatkan kesehatan anak dan ibu hamil. Dan setelah itu di tahun 2015 baru mengikuti pendidikan advokat, dan saya sudah menjadi advokat dari tahun 2015 sampai sekarang. Dan kemarin sempat maju di Legis melalui Partai Gerindra di Dapil 5, Sumba Timur 5, belum beruntung begitu. Kalau latar belakang berkeluarganya, punya istri 1 orang, anak 4 orang, 3 laki-laki, 1 orang perempuan. Dan istri saya mengajar di Sumba Tengah, di Umbar Tunggai. Sekarang dia berjabatan kepala sekolah. Mungkin itu dari awal perkenalan kita. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik, silakan kita sharing bersama. Demikian teman-teman, riwayat pendidikan, pekerjaan, dan juga keluarga dari Bapak yang juga akan menjadi yang sekarang sementara hangat pilkada ini sebagai calon wakil bupati. Ya. Menanggapi pemberitaan di media itu bahwa Bapak ini akan mencalonkan diri, apa benar? Betul, saya sekarang di tahun politik ini, setelah event pesta demokrasi yaitu legislatif, kita akan menyongsong yang namanya pilkada. Pilkada yaitu Sumba Timur salah satunya di dalam. Saya sudah melalui beberapa tahapan dan proses, yaitu mendaftarkan diri di partai politik, yaitu di Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, dan di PDI Perjuangan. Dan yang ketiga, kami mendaftar secara paket di Partai Hanura.
Ini yang proses yang kami lewati dan kami sudah berkonsolidasi di tingkat pengurus kabupaten, provinsi, bahkan di DPP, dan mudah-mudahan ketiga partai ini adalah menjadi kuda tunggang kami, yaitu biasa dipanggil Paket Daud. Ya, Paket Daud itu David Umbudata. Ya begitu. Kolaborasi anak muda semua ini gitu. Ya. Terus juga Bapak yang ini kan yang menjadi pertanyaan publik juga, maksudnya yang menjadi tujuan utama gitu. Motivasi Sehingga Bapak tertarik begitu untuk ikut dalam kontestasi pilkada ini, jadi tujuannya apa sebenarnya? Yang menjadi motivasi kami yaitu melihat Sumba Timur lebih baik ke depan. Tentunya kami sebagai salah satu ahli waris di Sumba Timur di sini, kami secara pribadi siap untuk mengabdikan diri untuk melayani bidang pemerintahan, yaitu mengambil peran di dunia politik. Di dunia politik ini ya pesta demokrasi akan berlangsung ke depan. Tentunya kami melihat ini berani untuk mengambil langkah ini karena kami yakin dan percaya, dan penglihatan kami dengan Panca Indera masih banyak ketimpangan dalam sisi aspek pemberdayaan, peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur. Oleh karena itu kami sebagai generasi di Sumba Timur ini siap untuk berperan mengambil kapasitas itu dalam jalur meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan infrastruktur, memperhatikan pertanian, peternakan bidangnya, dan pertahankan sosial kebudayaan. Dan itu semua kami bukan mengawang-awang, semua cita-cita kami berdasarkan pengalaman, berdasarkan teori yang rekam jejak yang kami telah lakukan, sehingga ke depan masyarakat tidak ragu-ragu untuk memilih kami. Apabila tampuk kekuasaan itu dipercayakan kepada kami di saat pemilihan nanti di bulan November tanggal 27, kami secara fisik dan mental, latar belakang, kami siap untuk membangun Sumba Timur ke arah yang lebih baik. Sebagai salah satu putra terbaik Sumba Timur yang mengikuti ini, jika Tuhan menghendaki Bapak terpilih, agenda apa yang sudah Bapak punya untuk membangun Sumba Timur? Agenda kami menata pemerintahan yang baik, good governance, yaitu karena ujung tombak kita untuk membangun Sumba Timur yaitu aparatur sipil negara, menempatkan kualitas seseorang itu sesuai kepada bidangnya. Jangan karena unsur like in dislike, suka tidak suka, kita tempatkan orang padahal bukan pada bidangnya. Nah, yang berikut tentunya kami juga kita tahu ini Sumba Timur sangat luas. Jumlah kecamatannya 22 kecamatan, desanya 140-an desa. Kami ingin meningkatkan infrastruktur di setiap desa itu supaya gampang aksesnya untuk kita meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Kita bicara peningkatan sumber daya manusia dan lain sebagainya, tetapi yang paling mendasar apabila aksesnya susah untuk ke kota, menjangkau itu namanya fasilitas kesehatan, menjangkau itu fasilitas pendidikan, kan susah juga untuk masyarakat. Dan peran kami yang kami rancang yang paling utama yaitu peningkatan infrastruktur di setiap desa yang ada di Kabupaten Sumba Timur ini gitu. Terus Bapak, ini yang kita ketahui bersama juga, di sini Bapak berpasangan dengan Bapak David Melowadu yang disebut Paket Daud tadi. Ya. Nah, ini banyak pembicaraan di masyarakat begitu Bapak, bahwa Bapak Wakil Bupati saat ini yang masih menjabat, kan banyak isu-isu tadi saya bilang, yang dikatakan kan di sini putra daerah begitu. Kita tahu sendiri bahwa ya
kami juga beberapa waktu yang lalu sudah sempat podcast juga dengan teman-teman media begitu dari Paket Daud. Kami sempat menanyakan juga terkait ada isu-isu SARA dan lain sebagainya dibangun itu. Itu saya pikir bagaimana pandangan Bapak tentang itu ya, atau dan juga Bapak kenapa memilih berpasangan dengan Bapak Melowadu? Kalau masalah isu SARA di mana-mana saja pasti bisa dibangun. Tetapi kita harus lebih yakin dan percaya masyarakat sudah cerdas. Kita bilang sekarang ini bahwa si A ini dari itu cerita versinya mereka. Tetapi pilihan saya untuk berpasangan sekarang, saya merasa yakin dan percaya dia lahir besar di Sumba Timur. Jadi tidak ada yang bisa tawar bahwa dia itu bukan putra daerah Sumba Timur. Itu dia punya rumus. Dan dari sisi hukum dan sisi aturan, saya kalau punya kapasitas, kalau saya punya kemampuan, mau di Papua, mau di Jakarta pun juga, saya berhak dipilih, mau dia mencalonkan diri, berhak juga untuk memilih, begitu. Siapa yang pernah menduga dulu, saya mau bilang sama masyarakat kita pada umumnya, seorang Ahok, dia orang dari mana? Bangka Belitung, kenapa bisa jadi gubernur di DKI? Nah, kita tahu bahwa yang namanya Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo, apakah dia kelahiran DKI Jakarta? Kan tidak. Dia berasal dari Solo, Jawa Tengah. Kenapa bisa jadi di sana? Itu yang kita ingin merubah, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kita di Sumba Timur. Jangan melihat dari suku, agama, ras, dan golongan. Tapi mari kita melihat untuk membangun kita punya daerah tercinta ini dari kapasitas, integritas seseorang, punya kemampuan intelektual, punya jejaring yang bagus untuk membangun kita daerah ini. Kenapa di Paket Daud adalah paket yang komplit untuk membangun Sumba Timur yang lebih baik? Saya sebagai kader Gerindra, bakal calon wakil bupati kabupaten ini, saya berasal dari Partai Gerindra. Partai Gerindra, semua lapisan masyarakat Indonesia ketahui bahwa dia adalah pemenang presiden, pemenang pilpres. Hal yang sama juga bakal calon bupati yang bergandengan dengan saya, DMW atau David Melowadu, berasal dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu adalah pemenang tertinggi di tingkat legislatif dari hasil pemilu tahun 2024. Jadi kolaborasi kedua figur ini, PDIP dan Gerindra, otomatis membawa kesan yang sangat bagus untuk masyarakat Sumba Timur sendiri ke depan. Karena kita memiliki jejaring partai yang sangat mumpuni. Karena pemimpin sekarang ini pucuk pimpinan tertinggi yang hasil Pilpres kemarin yaitu Prabowo Subianto. Dan otomatis kader kami di setiap seluruh wilayah Indonesia menjadi prioritas untuk bagaimana supaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadirannya kami juga tentunya tidak terlepas akan siap mendorong, membantu, mensukseskan yaitu program pemberian makanan secara gratis, memberikan minuman susu secara gratis kepada anak yang usia pendidikan dari SD, SMP, sampai SMA. Dan kami, Paket Daud, siap untuk mengawal program-program nyata yang menjadi visi dan misi Presiden terpilih. Dan itu kami, hanya di paket kami yang paling pantas dan layak untuk mendukung ini. Karena garis ideologi partainya jelas, instruksi partainya jelas. Begitu. Ya teman-teman, tadi kita sudah mendengar apa yang menjadi penegasan dari Bapak Omudata terkait dengan isu-isu yang berkembang di luar. Bapak politik, SARA, Bapak tadi sudah memberikan edukasi kepada masyarakat begitu. Jangan pakai isu SARA dalam berpolitik. Menyerang ya. Oke Bapak, ini closing statement gitu ya. Iya, dan juga pesan kepada masyarakat, kepada pendukung Bapak dalam menghadapi pilkada ini. Tentu situasinya cukup
panas. Ya. Closing statement saya yang pertama, kami sebagai Paket Daud siap untuk mendedikasikan diri untuk membangun Sumba Timur lebih baik ke depan. Dan kami mendoakan, meminta harapan, dukungan doa kepada setiap lapisan simpatisan, relawan, keluarga Daud maupun secara partai untuk mendoakan kami agar kami mampu melewati semua proses ini karena sangat panjang. Karena kami sekarang lagi berjuang untuk memperoleh yang namanya rekomendasi. Setelah itu mendapatkan surat keputusan dari partai, pimpinan partai, dan kami akan mendaftarkan diri kepada penyelenggara pemilu yaitu KPUD di Kabupaten Sumba Timur, dan kami siap untuk mengikuti proses-proses kampanye, dan mudah-mudahan Tuhan berkehendak masyarakat Sumba Timur merestui Daud menjadi pemimpin di Kabupaten Sumba Timur tercinta ini di periode tahun 2024 tahun 2029. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sehat selalu. Amin. Terima kasih.